Saman mesti pernah dengar toh? Kalau di bulan Ramadan, di bulan puasa, setan itu dipenjara oleh Tuhan. Iya apa enggak? Maksiat ada enggak? Istiqomah. Artinya tetap hal-hal buruk kita hilang enggak? Karakter-karakter buruk kita masih ada apa enggak? Masalahnya apa? Selama ini setan pun belum datang dan kita sudah nakal. Paham? Jadi setan di penjara gak di penjara, kita ini kadang gak sadar karena gak ada perbedaannya. Karena apa? Setan belum bekerja, kita sudah lancar. Paham? Paling enak itu jadi orang baik. Karena jadi orang baik itu kita gak butuh populer karena Tuhan selalu tahu kebaikan kita. Dan itu ada nilainya. Loh, paham ya? Itu kitab kita, boten. Enggak dihapus ya? Enggak maksudku memang gitu. Kitab kita memang begitu. Itu kitab. Enggak ngomong apa-apa. Kitab kita sudah mengingatkan bahwa musuh dan calon pejabat itu sama potensinya. Paham? Wa anta ta'rifu kaidal khasmi wal ngono. Masalahnya ngono. Enggak iki kitab. Aku gak nyindir sapa-sapa. Dan pejabat kita enggak kayak gitu. Dia berzina dengan perempuan yang ada di situ, dia pulang harus nasihati. Besok ditutup ya wajahnya, besok kudungan ya. Paham gue? Pelaku gak itu? Ngeri. Dia pelaku, tapi meninggalkan tempat itu, dia tetap berkewajiban meminimalisir maksiat. Minimal ngomongi, besok kudungan ya. Kan ini Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وأخشى الدسائس من جوع ومن شباء فرب محمصة شر من التخم فاستفره الدمع من عين قد امتلعت minal maharimi wal zam himyatan nadami. Niki kita tasik nerasakan ingkang wingi ingkang ditutup dengan dawuh kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami, bahwa menjadi penting mujahadatin nafsi, merangi nafsu, noto hati, noto pikiran. Karena banyak hal yang kelihatannya baik, tapi sebetulnya punya potensi untuk menghancurkan kita. Walhasil, coro para ulama, wa minhum al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan bahwa al-murad bi mujahadatin nafsi kaffuha an iradatiha minasyuhli bi ghairil ibadah, bahwa yang paling prinsip dari mujahadatin nafsi, merangi nafsu, adalah memastikan semua yang kita lakukan punya potensi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu tidur, entah itu makan, entah itu kerja, entah itu apapun. Kita diam karena Allah, kita bergerak ya karena Allah. Itu semuanya bisa. Itu semuanya bisa. Lan terus nih dawuh wingi niku. Kemudian diteruskan wahsyad dasaisa wahsyalan wadiyasiro ad-dasaisa ing biro-biro sandupaya kang samar. Ad-dasaisa ing biro-biro sandupaya kang samar.
Artinya kita perlu khawatir tipuan-tipuan yang tidak begitu kelihatan dari nafsu kita. Minjuin hale sangking luwe wa min shibain lan sangking warak. Minjuin hale sangking luwe wa min shibain lan sangking warak. Entah itu urusan lapar ataupun kenyang. Lapar belum tentu baik, kenyang juga belum tentu buruk. Farubba makhmasatin mongko pirang-pirang utawi luwe iku syarun luweh ala minat tukhami tinimbang warak. Iku makna gampange ngono. Nek Mbah Yai nek manani gak ngono. Minat tukhami tinimbang rusake waduk sebab panganan. Cuma intinya ya warak. Farubba makhmasatin mongko pirang-pirang utawi luwe iku syarun luwe ala minat tukhami tinimbang rusake waduk mergo utawa sebab pira-pira panganan. Atau singkat saja minat tukhami tinimbang pira-pira tingkah warak. Ngeten. Dawe syarih wahsyad dasais ay khaf al makayid allati tukhfiha an-nafsu fil ju'i wasyiba. Kita harus selalu waspada dengan nafsu kita, dengan pikiran kita. Entah itu ketika kita lapar ataupun ketika kita kenyang. Fadasais minal ju' kal hiddah wa su'il khuluq. Wadasais minasyiba kal kasal anil ibadah. Masing-masing itu punya ujiannya. Orang itu kalau sedang lapar potensinya mudah emosi. Kayak kula misalnya kan gak kuat poso ya. Aku ini sering-sering poso bahaya. Ya alhamdulillah poso itu setahun mek saulan. Alhamdulillah mana saulan gung mesti 30 dina. Iki Mas gak hitung bodo kurang apa? Kok 28 toh? 27. Gitu ya. Kok nambah-nambah itu? Ya. Karena orang yang kayak saya sing minat duafa gini, ya artinya ya termasuk wong tolol maksudnya. Aiku kadang-kadang luwe gak bagus. Karena apa? Karena lapar bagi amatir kayak saya itu bisa jadi al-hiddah wa su'il khuluq. Al-hiddah itu adalah menjadi super sensitif. Uang itu nek super sensitif, gampang tersinggung, paling elek gampang hasut. Yang pasti dia punya karakter su'il khuluq. Uang ini luwe elek loh. Uang ini luwe elek. Nyawang opo peteng. Nah, itu penyakitku itu. Makanya aku sedih. Aku nek posong ini kok suwi maghrib ya. Maghrib suwi, subuh cepat. Lagi masalah yang aku paham kan? Nah itu ya bagi amatir, kita kan ngomong amatir. Nah, bagi orang-orang yang profesional modelnya kayak beberapa orang yang memang sudah biasa auratnya adalah puasa. Yo biasa-biasa saja. Kayak ibu ini gak butuh buka. Lawang bendino poso. Makanya monggo kula kayak ibu ini kayaknya nggak bagus setiap hari puasa itu. Karena kayak kurang effort ngono lho waktu Ramadan ngono. Paham kan? Sawang-sawang ibu-ibu kok gak butuh. Apa-apa gak butuh, sahur yo gak butuh, kan gak bagus itu. Kalau kita kan enggak. Taklim nembe mulai pikirannya kok buka apa. Nah. Aduh, itu bagus itu. Insyaallah pangeran seneng model ngene. Cocok iki.
Ternyata orang-orang semelete kita, sesombong kita, kebutuhannya hanya simple. Ngombe, mangan. Orang yang banyak kemauannya ternyata ujung-ujungnya pinginnya es teh. Kuwape disiapno, sing diombe piro? Kuwape dicepakno, yang dimakan berapa? Ya ngono-ngono kuwi. Nah itu bagus itu. Nah, tapi kabeh kuwi ana penyakite. Warak yo duwe penyakite. Warak iku apa penyakite? Al-kasal anil ibadah. Coba bahasane Luqman Al-Hakim, idzam tala'atil ma'idah namatil fikrah wa harisatil hikmah wa qa'adatil a'dha anil ibadah. Orang itu kalau perutnya terisi, apalagi terlalu banyak isinya, maka dia akan kena 3 penyakit. Namatil fikrah, tololnya keluar. Orang itu kalau kenyang, maka ide-ide terbaik tidak keluar. Mulutnya sulit untuk kemudian ngomong yang benar, yang lurus, sulit. Yang ketiga, wa qa'adat anil ibadah. Uangku nek keluwen, turu dalam kondisi super lapar, jajan gak duwe duit. Akhirnya terpaksa dia tidur, itu mudah bangun karena lapar. Tapi nek wis wareg, wis tenang, tumak ninah, mbok dioprai yo gak. Lah ngono maksudku ngono, paham ora? Maksudku ngono. Artinya ya semuanya punya afatnya. Tapi ini urusannya lapar yang sangat lapar atau kenyang yang sangat. Kalau al-qasid bainahuma artinya yang normal-normal saja ya sebetulnya afatnya tidak terlalu. Jadi menarik musannaf itu hakikate ternyata lamma gana qad yaku fi badi ra'i anal ju'la dasaisa fihi. Beliau itu kenapa bahas wahsad dasaisa min ju'in wa min shibai? Karena apa? Karena umumnya ulama, umumnya mutasawwifin itu selalu ngomong bahwa orang itu sing paling apik lapar. Orang itu yang paling apik gak nyekel apa-apa. Orang itu yang paling apik lemah. Orang itu yang paling apik nang ngesor. Kan selalu seperti itu. Maka beliau ngasih kewaspadaan bagi kita semua. Belum tentu di bawah itu baik. Belum tentu di atas itu mesti buruk. Belum tentu. Karena masing-masing punya ujiannya sendiri. Fastafrih iku ya terusane. Ana beberapa nushah iku ora fastafrih tapi wastafrih. Padha ae. Wastafrih lan ngesokno sira. Wastafrih lan ngesokno sapa sira. Ad-dam'a ing eluh min ainin sangking mripat. Qadim talaat kang teman-teman kebak apa ain. Qadim talaat kang teman-teman kebak apa ain minal maharimi sangking pira-pira keharaman. Yani sangking pira-pira barang kang den haramake. Walzam lan netepono sira himyatan nadami ing pangreksa yaiku gedun. Walzam lan netepono sira himyatan nadami ing pangreksa yaiku gedun. Nasihat berikutnya dari musannaf untuk kita semua
awake dhewe kudu ngelatih gampang nangis. Bukan menjadi gembeng, tapi al-buka min khasyatillah. Nangis mergo wedi kambek. Nangis mergo banyaknya waktu yang tidak kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Nangis karena banyaknya waktu yang kita isi untuk hal-hal yang buruk. Selain itu, untuk penebusan dosa mata kita yang sudah terlalu banyak, kita gunakan melihat hal-hal yang Oke. Walhasil dua bait ini penting. Wahsad dasa ismi ju'in wa min shibai. Satu, melatih kita untuk tidak mudah menilai situasi orang, karena orang itu nggak mesti. Ono wong kuwi semakin dia kenyang semakin baik amalnya. Ono wong model ngono kuwi biasa, paham rawamu? Ngono iku biasa. Ono wong kuwi tambah luwe, tambah sholih, tambah jungkung, tambah khusyuk, tambah khudu' ning ngarsane Allah Ta'ala. Itu ya normal. Maka dalam semua situasi kita diminta untuk selalu hati-hati. Ono wong iku amale gak patek akeh, wiridane gak patek akeh. Kita ini ndak usah menilai orang yang kayaknya kalau misalnya setelah sholat wiridan paling astagfirullah ngadeg. Biasa saja. Siapa tahu walaupun istighfar peng telu tapi dia penuh dengan perasaan permohonan ampun yang luar biasa yang kemudian makbulah indallah. Tidak ada hal sedikit, hal sepele yang diterima Tuhan. Lafaz diterima Tuhan itu sudah menghapus sedikit atau banyak. Akeh nek gak ditompo, apik endi ambek titik tapi ditompo. Apa maneh titik tapi istiqomah. Titik tapi ajek, titik tapi istiqomah. Nah, siapa tahu kita yang buahnya, misalnya kayak gini, kayak Ramadan begini, wong lumuh ae, ndresi, tapi setahun pisan. Ya mergo darusan ngono lah. Tapi 10 bulan berikutnya berdebu itu Quran. Enek wong sing ndres paling mek 3 ayat, 4 ayat, tapi bendino, api ini coba. Ya kok mesti urusan pangeran gak usah nilai kowe. Wong mesti lah kowe gak dilatih to ket mau wis diomongi dilatih ora. Cuma kayaknya nilainya itu jauh lebih istimewa. Kayaknya. Ini kita ngomong kayaknya. Mergo urusan ganjaran gak ketok, paham ora? Kayaknya jauh lebih bernilai kalau dia menyapa Tuhan setiap waktu, setiap hari. Daripada dia menyapa Tuhan hanya di bulan kadung malaikate suwi prai moro-moro dipeksa kerja keras. Kan masalah itu, paham ora? Malaikatnya kadung santai-santai 10 bulan, tahu-tahu malaikat pencatat kebaikan harus bekerja keras di bulan Ramadan. Kan gregetan malaikatnya, caki nyapon caki. Gua ya 6:30 wudu. Biasanya nek urung meh subuh gak wudu. Saya 6:30 wudu siap-siap, golek sajadahe. Golek Qur'ane nang ndi? Ya bagus aja daripada blas. Lah, lumayan daripada sket awal sing diurusi mek jadwal bukber. Wis gak poso golek bukber. Loh, kan ini lumayan toh. Tapi siapa tahu yang gak puasa jauh lebih baik dari kita. Kita yang sok-sokan puasa kemudian merasa dia kok gak pernah puasa kayaknya baik kita. Sedangkan dia yang gak pernah puasa selalu menangis hatinya di hadapan Tuhan. Saya kok gak kuat ya puasa. Ayo, apa inti coba? Mulai mikir toh gue. Walhasil yang gak tahu ngerti apa ini. Kita gak akan pernah tahu. Sebetulnya siapa di antara kita yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ngerti ya itu. Makanya gak usah melete-melete.
Kita hari ini ngaji, kita hari ini puasa, kita hari ini masih sholat, kita hari ini masih sujud. Na'udzubillah. Siapa yang memastikan kita akan melewati ini semua dengan husnul khotimah? Tapi hari ini yang lagi tertawa-tawa, yang lagi ini tidak pernah puas, yang lagi ini mungkin menertawakan apa yang kita lakukan, tapi siapa tahu kemudian hatinya diketuk oleh Tuhan dan pada akhirnya serius tahu-tahu mati. Berarti dia matilah awake dhewe. Awake dhewe sengoja ngaji kung mesti husnul khotimah. Dia yang hari ini nggak ngerasa nih ngelak di jam 1 siang, tahu-tahu husnul bebas gak kanggo pangeran? Bebas. Mana gue pengen bebas dadi pangeran. Nah, gak ono. Gak bisa. Cuma dawe syarih alaikum bi islahid dhawahir, atau katakan alaikum bi islahid dhawahirikum. Kita harus selalu harus selalu mementingkan, memperbaiki zahir kita. Enggak usah ngurusi batiniyah kita, apalagi batiniyah orang lain. Fa innahu yushiku antan soliha bawatinukum. Semakin zahir kita benahi, siapa tahu itu punya satu potensi untuk pelan-pelan memperbaiki batin kita. Paham gak weh? Makanya nang sarah iku didhawuh nih, hukiya anna rajulan ta'abbada sinina liyashtahira bidzalik wa tud'a indahul amanat fayantafi'u biha. Oke. Dawe syarih, dulu itu ada orang super istimewa ibadahnya, sangat istimewa khusyuknya, tujuannya supaya dikenal banyak orang, supaya dia populer, supaya dia viral lah kalau mungkin sekarang sebagai orang sholih, orang ahli ibadah. Kepentingannya apa populer itu? Populer itu kepentingannya apa? Kamu tahu nggak? Kenapa orang pengen ibadah kemudian pengen diketahui banyak orang? Sama ngerti gak? Intinya ujung-ujungnya hanya satu, dari zaman dulu sampai zaman dili. Saiki apa? Dulu musuhnya dulu apa? Mulai rofa sampai jer ya mana ya. Dulu itu dianggap rofa ono ya. Kepentingannya tuda'a liyashtahiro kan, liyashtahiro bidzalik wa tuda'a indahul amanah. Kepentingannya apa? Dia itu kemudian karena dikenal sebagai orang solih, maka tamunya banyak. Wes intinya ngono. Amrah. Kalau tamunya banyak berarti gula aman, beras aman, rokok aman, kopi aman, dapur. Paham ya? Intinya itu. Orang itu selalu berlomba-lomba untuk dikenal, dilihat, dipahami orang sebagai orang solih. Intinya ujung-ujungnya tetap selalu di situ. Dicucuk ngalor gitu. Masya Allah, luar biasa. Malah saiki malah coroneng TikTok dikei lagu-lagu. Ono lagune al ya. Ono lagune wis pokoke. Opo? Bos setelah lahir cahaya opo lali ya. Sumpah ono niku. Lali aku tapi piye lali aku. Apa ono lagune ngono iku. Macam-macam. Iku persis kenapa saya selalu memprotes ketika misalnya saya dapat undangan kemanapun, tahu-tahu ketika saya datang, tahu-tahu sama tuan rumahnya itu, bukan sama tuan rumahnya, sama teman-teman yang hadroh yang ada di situ, tahu-tahu disambut dengan tola'al badru, kayak gitu. Paham gak? Peteng gak? Bocah-bocah ini kocok kok piye. Loh, paham gak? Bayangan nih, lagu tola'al badru alaina itu dulu untuk siapa? Bayangkan Rasulullah hijrah min Makkah ila Yathrib ilal Madinah al-Munawwarah, datanglah Mbah Kanjeng Nabi. Tola'a al-badru alaina, tola'a katon apa al-badru wong kang koyok bulan. Utawa memang Kanjeng Nabi iku dzatiyae bulan. Bulan sing katon iku ya Kanjeng Nabi. Kaito. Lho kemudian yang datang model ngene-ngene iki terus ditolak al-badru. Penghinaan itu. Ya penghinaan kanggo. Lu tenan cowok aku tapi yo gak apa-apa ding iso api-api ae.
Cuman aku tuh peteng asli nih, ngatiku asli peteng asli nih. Tapi ya ben lah. Pokoknya wong seneng ngono tok saiki uruse. Wong saiki kan butuhe seneng. Aku diundang wong paling sedih ini. Kan saiki kan akeh wong-wong ngundang itu memanfaatkan beberapa alumni-alumni. Teko. Moro-moro ngeterni sopo, nyapa ae. Niki Gus, niki enten tokoh-tokoh kampung kula, tokoh-tokoh masyarakat nyapa aku. Pengen ngaturi panjenengan nyapa. Ngaos ngeten-ngeten, ngaji apa. Aku sepoleh aku. Kan biasa kan ya. Ampun kula Pak lintune mawon misalnya aku jawab, ampun kula Pak lintune mawon, mangke jenengan kadung ngarep-ngarep kula mboten dugi kan kiamat niku malahan. Jenengan pegel kali kula mulai sakniki nggih mulai pegel kali jenengan penak-penak jagongan kok malah undang-undang. Mboten Gus niki Gus, penyuwunane masyarakat. Lah terusnya apa? Adat ngono iku kudu mau ilangi Pak. Sampean sebagai santri kudu mulai ngilangi adat penyuwunane masyarakat. Sampean kan seng santri. Harusnya ketika mendatangkan pembicara ya awakmu sing nentokne dudu masyarakat. Loh, kowe paham maksudku gak kowe? Kamu kan santri, kamu kan ngerti. Di uang sing punya kepantasan untuk kemudian kamu aturi untuk sebagai pembicara, untuk ceramah, untuk ngaji, untuk dakwah. Kamu kan ngerti. Kamu kan paham toh, iki ana wong maca mubtada diwaca jer, kan kamu kan roh toh. Iki ngejak gelut wong iki, kan kamu kan roh toh kamu. Artinya apa? Bahwa kamu santri tidak boleh untuk kemudian kamu didikte untuk urusan ini oleh orang sing ndilalah gak tahu santri. Maka ngaturi siapapun, kamu punya hak bicara, jangan itu. Kowe paham maksudku wae? Nah, anu nih Gus masyarakat pingin nih. Cuma masyarakat Pak, diapusi sampean. Diapusi sampean ngundang kula niku diapusi. Wong-wong niku mboten kenal kalih kula. Tiang-tiang kenal kalih kula mergo ndelok TikTok. Ndak kenal kalih kula. Orang-orang itu menghargai kita karena apa? Ada orang menghargai kamu masalahnya apa? Karena dia nggak ngerti betapa busuknya kamu. Sama kayak ada orang nggak pernah ketemu sama kita, nggak pernah apa, tahu-tahu ngundang kita. Sangat pengen untuk kemudian kita datang. Apakah mereka menghargai kita? Belum tentu. Potensinya hanya satu, mereka nggak ngerti bahwa banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Karena dia lihatnya hanya sekilas. Dia ndeloke misalnya nang YouTube, dia ndeloke nang Instagram, dia ndeloke nang wah, kenal biaya dhewe. Ngerti ini api-api tok. Lha menyen api 45 menit mekan. Pol mek 2 menit, apa meneh ning TikTok paling gak nek sak menit. Ndeloke api tok. Soleh. Bagaimana? Soalnya piye wong nyatane iki didudai ana wong ibadah duwe potensi suul khotimah. Ana wong ngakak-ngakak tetep duwe potensi husnul. Enggak ada yang tahu. Apa meneh mek ndelok 46 de. Nah, gak iso. Oh no. Tapi kuncinya alaikum bi islahi dzawahirikum. Fa innahu yushiku antan sholiha bawatinukum. Kita harus tetap menjadi pribadi yang baik secara zahir. Mungkin hati ini durung apik, siapa tahu keinginan kita untuk selalu tampil baik mampu membuat batin kita pelan-pelan menjadi oke, itu. Wastafirhiddam amin aini mengqadim tala'at minal maharim wal zamhim yatan nadam. Iku podo kambek dawuh ngene. Awakmu ngomong-ngomong wis tau nangis apa gong mergo wedi mek pangeran. Kowe tau gak maca ngene? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tapi mripatmu mbek nangis, tau gak kowe? Astagfirullahaladzim. Nangis, tau gak kowe? Gak jujur ya, jujur. Orang mergot wesel telat lo ya. Bukan karena kebetulan yang lain itu disambang, awakmu delalah gak disambang. Bukan karena
dilalah ditelepon diamuk wong tua. Bukan. Memang kesadaran penuh, ada himyatan nadam, ada penyesalan masa lalu yang benar-benar membebani kita. Dosa-dosa masa lalu yang benar-benar kayaknya menumpuk di punggung kita. Tahu gak ngono iku? Latihan. Mergo membaka min khasyatillah haramallahu jazadahu alan nar. Siapapun yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dipastikan tidak akan pernah terkena api neraka besok hari kiamat. Ojo amin, latiano amin. Koyo wis tahu ya awakmu amin. Aku wis tahu kae, amin lah. Oh gak percaya aku. Wajahe gak ngono ki wong. Gak ngono kuwi gak. Al muttaqin niku gak ngono kuwi ya. Gak ngono kuwi bentuke. Wis ya. Lah 2 bait ini perlu kamu istiqomahkan kalau kamu merasa bahwa punya karakter hati sing super atos. Ada nggak di antara kita yang punya perasaan kita ini keras sekali wataknya? Mudah salah paham, mudah tersinggung, mudah marah, mudah ceklek, enek bro. Siapapun yang kemudian selalu seperti itu perasaannya, maka tolong sering-sering baca waqsad dasais sampai tego walzam himyatan nadami. Oke, terus bait berikutnya apa? Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'asihima wa inhuma mahadhakan nusha fattahimi wa la tuti' minhuma khasman wala hagama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hagami. Wa khalif lan nulaya nono siro. Wa khalif lan nulaya nono siro. Wa khalif lan nulayan sira an nafsa ing nafsu wa syaitana lan setan wa asihima tegesi nulayan sira ing nafsu wa syaitan wa inhuma lamun murniake nafsu wa syaitan mahadhaka tegesi murniake nafsu wa syaitan ing sira an nusha ing nasihat fattahimi mongko nyipta ala sapa sira. Fattahimi mongko nyipta ala sapa sira. Wala tuti lan ojo nurut sira. Minhuma saking nafsu wa syaitan. Khosman ing mungsuh. Wala hakaman lan ora juru hukum. Wala hakaman lan ora juru hukum. Fa anta krono utawi sira iku ta'rifu ngerti sira kaidal khasmi ing sandu payane mungsuh wal hagamilan juru hukum wal hagamilan juru hukum. Artosnya pripun? Aidza amaratka nafsuk wa syaitan bi syai'in aw nahadka nafsuk wa syaitan an syai'in fa khalifhuma. Artinya ketika nafsu kita atau syaitaniyah kita memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, kita harus belajar untuk melawan itu semua. Bahkan ketika nafsu kita atau syaitan yang ada dalam diri kita
itu kemudian mencoba mengarahkan kita ke arah yang baik. Ayo jamaah, ayo ngaji. Nafsu tapi. Sing ngejak nafsu. Maka kita harus perlu hati-hati. Fattahimi. Innama qaddamal musannif an-nafsa ala syaitan li'annaha adzaru minhu wa fitnatuha a'dhamu min fitnatihi. Kenapa Kiai Musannif mendahulukan nafsu daripada setan? Karena sama-sama kita tahu bahwa nafsu jauh lebih mengerikan daripada nafsu itu siapa? Nafsu itu ya kita. Kita ini jauh lebih ngeri daripada setan. Setan tidak sengeri kita. Setan pun tidak sebusuk kita. Makanya ono syiran iyyaka wan nafsa la ta'man ghailaha. Iyyaka wan nafsa la ta'man ghailaha. Kamu harus hati-hati dengan yang namanya nafsu. Jangan sampai kemudian kita ini tertipu dengan agenda-agenda yang sudah nafsu rancang. Fa innaha akhbathu min sab'ina syaitana. Nafsu kita, ya kita ini loh, otak kita, otak busuk kita itu jauh lebih kreatif, jauh lebih ngeri, jauh lebih mampu membuat kita masuk neraka daripada 70 setan. Saman mesti pernah dengar toh, kalau di bulan Ramadan, di bulan puasa, setan itu dipenjara oleh Tuhan. Iya enggak? Maksiat ada enggak? Istiqomah. Artinya tetap hal-hal buruk kita hilang enggak? Karakter-karakter buruk kita masih ada apa enggak? Masalahnya apa? Selama ini setan pun belum datang dan kita sudah nakal. Paham? Jadi setan dipenjara gak dipenjara, kita ini kadang gak sadar karena gak ada perbedaannya. Karena apa? Setan belum bekerja, kita sudah lancar. Paham? Setan urung sampai nggudo, kita sudah ahli. Maka apapun itu, kalau nafsu sebagai pembimbing, tolong diwaspadai. Makanya aku mau ngomong bahwa ulama-ulama kita itu banyak ngomentari itu. Di antaranya adalah dawuh tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira wal wail liman kana hawahu amira wa aqluhu asira. Maka kita ini punya satu akal, satu naluri untuk kemudian ngerti atau paling tidak mampu membaca dampak. Kira-kira kalau saya nuruti nafsu saya ini, kira-kira nanti dampaknya apa? Lah, naluri ini harus menjadi pemimpin semua gerakan kita. Jangan kemudian dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena orang yang beruntung adalah orang yang mampu menggunakan otaknya sebaik-baiknya, kemudian nafsunya mengikuti otaknya. Bukan sebaliknya, orang sial itu adalah kana hawahu amira wa aqluhu asira. Hawa nafsunya mendominasi, kemudian akalnya baru berpikir ketika semuanya sudah terlambat. Paham gak weh? Orang paham gitu ya awamu. Ya wis gak apa-apa. Yuk lanjut. Luwe awamu. Awamu luwe. Awamu wis buka gong. Masa? Buka itu kapan? Mau? Mantun maghrib. Nah, terus buka yang berikutnya. Engko. Mari ngaji buka maneh. Engko jam 1 buka maneh. Setengah 4. Bagus. Molakno kok kuat kowe. Oh, kuwi masalah. Aku dhewe cik muskil. Nyapa kok udah kuat bocah-bocah poso iku. Oh, kuwi masalah. Bagus. Lanjutkan. Saja nih ya, kayak mau kayak bahasa nih bahwa qadim talaat
minal maharim. Qadim talaat al-ain minal maharim. Mata kita ini terlalu banyak yang membuat kita ini sulit untuk mengeluarkan air mata karena takut Tuhan. Karena mata kita ini memang terlalu banyak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Padahal cara ahlil hubbi wa tasawuf ru'yatil aghyar itu termasuk maksiyah azimah minal uyun, bahwa melihat selain Allah Subhanahu wa taala itu sudah termasuk maksiat yang berat. Melihat selain Allah Subhanahu, bayangno tok wis kangelan iki. Iku bayangno tok wis kangelan iki. Tangan kita bergerak karena Allah. Yo mek nulis maknani gitu mangan yo mergo tangannya bergerak njibuk panganan masuk ke mulut kita litaqawi lil ibadah. Mata kita bergerak terpejam tidur ya karena untuk persiapan mujahadah. Kita diam karena mulut kita hanya akan terbuka lidzikri wal qiraah. Yo berat iku. Makanya yang paling enak itu ya ikut fuqaha. Cocok ikut fuqaha iku cocok. Ikut fuqaha iku ya wis pokoke indal fuqaha imtila'ul ain bil maharim itu adalah kinayah angkasratin nazar biha. Jadi imtila'ul ain minal maharim merupakan satu kinayah, merupakan satu ungkapan untuk kita terlalu banyak melihat al-maharim lima la yajuzu syar'an. Pokok melihat hal-hal secara syariat itu tidak dibenarkan. La tuti' minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hagami. Mau ajaan nafsu itu nyata-nyata, ngejak elek, ngejak maksiat, kita harus waspada, apalagi dia ngejak baik. Hagam. Mau dia itu sebagai penasehat, mau dia sebagai musuh, kita harus tetap waspada. Maksudnya ngono lho. Fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Wong musuh kok nasihati, bahaya nggak itu? Kamu jangan makan di sana, makan di tempat saya saja, bahaya gak? Tapi si ngomong musuh itu. Langgune ono racune? Atau potensinya tidak baik. Dari awal al-hakam itu potensinya nggak baik. Wes gak usah dibahas lah, gak penak ini. Aku juga ngomong, asli ini mau ngomong pejabat itu ket awal potensinya gak baik, tapi gak situ. Kok gak situ yang kadang gak omong nih, kok gak situ bilang. Wes ya wes lah, semoga gak situ terang nih maksudnya ngono loh. Ya artinya begini loh, mau bencoleng, mau hakim, harus gak masih sadar ya, maksudnya ngono loh. Nah, aku ngomong ngono toh. Artinya mau bencoleng, mau hakim, itu sebetulnya semuanya sama-sama punya masalah itu. Mau malingnya, mau penegak hukumnya, sebetulnya sama itu menurut kitab. Lho pancen ngono toh, fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Wal hakami. Makanya saya selalu ngasih contoh, bukan ngasih contoh. Awamu biyen ana bocah Lambok, biyen sowi mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau apa. Nang Zahir. Nangis wong tuane sebabnya bocahnya pengen mulai, gak kerasan pokoknya pengen mulai. Alasannya setelah liburan, yang ini setelah liburan kayak begini ini, kemudian dia diajak ke sini, dia sudah nggak mau. Pokoknya mau maksa akhirnya aku kudu mulai terus. Aku mau balik neng pondok. Akhirnya saya panggil, terus Kak Jagongi nyapo, wiki nyapo. Mboten kula niku keberatan ketinggalan
kereta, artinya ketinggalan konco-koncone lah gampangane. Teman-temannya di daerah di rumahnya itu seru lah pokoknya. Lek mriki niku mboten berkembang kula. Sing gak berkembang apane aku iku. Nggih pripun nggih. Bingung dek ngomongnya. Oke, stop. Wis aku paham maksudmu. Rencanamu awakmu arep dadi maling iku antar kecamatan opo nasional. Artinya gini loh, kalau hanya sekedar masuk berita di Facebook, tolong tobat. Tapi kalau kamu punya potensi untuk kemudian kamu sampai masuk Metro, kamu masuk TV One, kamu masuk Liputan 6 atau yang lain, bismillah. Artinya lekmu menakal ternyata hanya di sekitar kecamatan, itu kan ganggu banget. Dosamu double-double, karena yang kamu sakiti itu adalah tetangga, sanak famili dan lain sebagainya. Tapi nek awakmu ketoke punya potensi jadi pencoleng skala nasional, merong-garong sawah didik-didikan 300.000 hektar, misalnya begitulah, bismillah. Ayo, aku melundungan muga-muga paringi hasil lagi. Tapi nek kira-kira ternyata awakmu iku mek nyolong pelem, nyolong pitik, mundak didik nyolong wedhus tanggamu, stop, tobat. Tub al-an, tobat sekarang saja. Mergo populermu pol Facebook. Sekali masuk TV maksimal mlebumu ning ngene acara sing sangat tidak populer. Sing waspadalah lho apa jenenge? Kae lho sing mripate tutupi siji lho. Ngene kan kae. Ngene kan cerita mbiyen saiki wis kene, gak pate populer. Gak pate populer, gak seru. Gak seru. Tapi sekali awakmu duwe potensi, kamu gambarkan bahwa teman-teman sekampungmu mampu mengantarkan kamu untuk misalnya garong Pertamina, bismillah. Ngono mesisan. Lek mek nakali mok kaya awakmu tobat. Apa lek mek nakali kaya awakmu wis apa populer gak ana populer-populer plus. Tobat. Karena tobat menjadi orang baik tidak butuh populer. Tapi jadi Fir'aun memang harus paham ya maksudnya. Fir'aun terkenal tenan. Fir'aun ini sangar loh, mesisan loh. Dia tidak hanya masuk Quran, dia masuk Quran. Neng neraka sangar ora? Melete deh. Ana rabbukumul ala, ngeblak nang neraka. Mlebu neraka pitik. Mlebu neraka mek gara-gara pelem. Entah ora. Apa malaikate sing gepuki lho males. Juh, ya apa neh. Ngerepoti malaikat. Arep digepuk nemen-nemen ya mek pitik. Tapi nek aspal sak provinsi malaikatnya kan semangat. Loh, paham mas duwe? Oh no. Jembatan sak kabupaten semangat malaikatnya. Langsung dicor bun-bunane. Lumayan maksudku ngono lho. Paham maksudku gak we? Ngono. Mesisan. Wes lah, medeni aku sisi wedi ya wis gak usah wis. Aku iku ngomong ngene iki. Mergo aduh. Wes pokoke ngono kuwi. Pokoke sudahlah. Paling enak itu jadi orang baik. Karena jadi orang baik itu kita ndak butuh populer karena Tuhan selalu tahu kebaikan kita. Dan itu ada nilainya. Kalau menjadi orang nggak baik itu memang kalau nggak populer nggak seru. Ngapain kamu? Wah jadi maling terus nggak populer kan nggak seru. Kowe dadi maling kemudian nggak menikmati itu semua. Kan harus kamu tampilkan kenikmatan itu. Mobilmu kudu apik, omahmu kudu apik, dolanmu kudu aduk. Kowe maling miliaran, maling atusan miliar, kemudian kowe macak sederhana, sandalmu swalo. Terus apa manfaatnya kowe maling? Loh, iya apa?
Apa meneh maling pitik, dosane unda-undi sing lara tanggane pangeran pegel banget. Ana tangga kok dilarani tangga. Pangeran dukane ra karu-karuan. Lah ngene wis genah-genah padha gak kenale lho, Mas. Aku wis ngomong ke awal tuh. Al-Hakam itu dari awal memang medeni uang. Dari awal itu sudah perlu diwaspadai. Al-Hakam. Para pejabat itu dari awal hakikatnya cara kita butuh diwaspadai. Jujur. Nanti kalau saya terpilih saya akan stop. Asline ngono kuwi awake dhewe padha-padha yakine nek kuwi ngapusi enggak? Jujur ya, jujur. Iya, Pak. Nanti kalau Lah, gak jujur asline. Asline dia kan ya ngerti toh. Cuman awake dhewe ya seru ngono tok ae. Oke, mantap iki. Ya mantap, semoga mantap ngono tok ae. Hakikatul amr al-hakam itu. Wa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Padahal kita sama-sama tahu, ini jelas ujung-ujungnya ngapu. Kita tahu, kita seru saja. Soborong kowe entuk kaos. Soborong kowe entuk tutu saiki nek kudung mukena lho entuk, gak tau entuk lho we. Gak tau entuk. Ya melas we. Engko lek wis omah-omah nang omah entuk we. Opo ngono. Kosong sekian ngono tulisane. Seru kowe sajadahmu ono gambare sapa? Loh, paham ya? Nah, itu kitab kita boten. Enggak dihapus ya? Enggak maksudku memang gitu. Kitab kita memang begitu. Itu kitab. Enggak ngomong apa-apa. Kitab kita sudah mengingatkan bahwa musuh dan calon pejabat itu sama potensinya. Paham? Wa anta ta'rifu kaidal khasmi wal ngono. Masalahnya ngono, gak iki kitab. Aku gak nyindir sapa-sapa. Dan pejabat kita gak kayak gitu. Boleh kan? Ya mau gitu. Banyak pengguyu. Ada yang salah omongan saya? Enggak ada, ngawur kayak aku. Gak pikir ini ngomong ini ngawur kayak. Walhasil hati-hatilah. Hati-hati. Ya Allah. La wa khalifin nafsa wa syaitan wa asihima wa inhuma mahadaka nusafat tahimi wa la tuti minhuma khasman wa la hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Ini sebetulnya penting untuk kemudian kamu hafal. Ini penting kabeh. Panjenengan kudu nes kamu hafal kabeh. Ya tolol lek gak hafal asli. Enggak, tapi kalau kan kita ini punya penyakit sendiri-sendiri ya. Dan kita punya penyakit beda-beda. Kalau kemudian kamu itu terlalu banyak nuruti nafsu atau nafsu kamu terlalu dominan, maka ini penting untuk kemudian kamu wiridkan. Paham gak? 2 bait ini. Kan penyakitnya dewe-dewe ya, kabeh penting, tapi kan penyakit kita kan atau kebutuhan kita kan beda-beda. Lah 2 bait ini untuk bagaimana kita ini tidak mudah tergoda, tidak mudah kemudian terbawa arus nafsu atau paling tidak ajakan-ajakan setan. Ngono lho. Tapi setan-setan kuwi berat loh, setan-setan kuwi ketok model ngene-ngene iki dadi ya berat. Iki kak wacane ya dhek yo iso maca. Kan ya berat. Astaghfirullah min qaulin bila amali. Laqad nasabtu bihi naslan lidhi aukumi amartukal khairan lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastaqimi. Ya Allah, astaghfirullah, astaghfiru nyuwun ngapura ingsun Allah ing Allah min qaulin. Saking omongan bila amalin kang tetep kelawan tanpa amal. Bila amalin kang tetep kelawan tanpa amal. Laqad nasabtu yakti teman-teman bangsa ake ingsun bihi kelawan kaul naslan ing turun lidhi aukumin maring wong kang duweni sifat gabuk. Gabuk, kowe ngerti gabuk kan? Kamu tahu gabuk gak? Gabuk itu
Iya kowe basa Jawa mau murati kayak basa Jawa ya goclok pisan kowe iki. Mandul. Gabuk itu mandul. Paham? Astaghfirullah min qaulin bila amal laqad nasabtu yakti teman-teman bangsa ake ingsun bihi kelawan qaul naslan ing durun lidaukumin maring wong kang duweni sifat gabuk. Amartuka perintah ingsun ing sira al khaira ing kebagusan lakin mak tamartu tapi ora tompo perintah sapa ingsun bihi kelawan al khair wa mastaqamtu lan ora istiqamah ingsun ora jejeg ingsun fama mongko utawi apa iku qauli faedahe ucapan ingsun laka maring sira istaqim nyatane ucapan istaqim istiqomah sira amartuka perintah ingsun ing sira al khaira ing kebagusan lakin mak tamartu tapi ora tampa perintah ingsun bihi kelawan al khair wa mastaqamtu lan ora ajeg ingsun ora istiqomah ingsun fama mongko utawi apa iku qauli faedai ai samratu qauli faedai ucapan ingsun laka maring sira istaqim nyatane ucapan istaqim utawa ngene fama mongko utawi apa iku qauli faedai oleh ingsun ngucap laka maring sira istaqim ing lafat istaqim istiqomah sira jejeg sira ajeg sira terserah wala tazawwatu lan ora ngalap sangu ingsun qoblal mauti sadurunge mati nafilatan ing kasunahan walam usolli lan ora salat ingsun siwa fardin ing sakliyane salat fardu walam asumilan ora poso sapa ingsun walam asumilan ora poso sapa ingsun wala tazawwatu lan ora ngalap sangu sapa ingsun qoblal mauti sadurunge mati nafilatan ing kasunahan utawa amal tambahan walam usollilan ora salat ingsun siwa fardin ing sakliyane salat fardu walam asumilan ora poso ingsun ai siwa fardi. Terus ini dawuh syarih musannif terinspirasi dari dawuh Allah Subhanahu wa taala kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Akan ada akibat yang sangat mengerikan di hadapan Allah kalau kita ngomong atau ngajak hal-hal baik sedangkan kita tidak melakukannya. Dari situ kemudian musannif bikin satu syair astaghfirullah min qaulin bila saya mohon ampun karena saya kasih nasihat padahal saya sendiri tidak melakukan. Ini kayak saya pengen banyak keturunan padahal saya Oke. Amartukal khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fama qauli lakas takimi. Saya selalu perintah hal-hal baik cuma saya tidak pernah melakukan kebaikan itu. Saya selalu minta semuanya untuk istiqomah padahal saya sendiri belum istiqomah. Terus apa faedahnya saya ngomong istaqim? Saya tidak punya banyak modal untuk menghadapi kematian. Saya tidak punya banyak amal sunnah, tidak punya banyak kesunahan-kesunahan yang saya lakukan. Tidak ada wadifah-wadifah yang istiqomah saya lakukan. Bahkan puasa saya hanya puasa fardu. Kayak aku lah ya, puasanya mek puasa fardu. Aku kok puasa sunnah? Oh berarti utangku akeh. Artinya menjadi fardu, paham gak? Oh no. Dan aku mesti duwe utang, gak tahu gak? Aku gak, mesti duwe utang. Tahu ding gak duwe utang, Covid ke lah. Covid kayak gak duwe utang aku. Susah aku. Tanggal 29 aku duwe utang susah. Kok iso gak duwe utang ya? Piye ceritanya? Saya juga tidak punya sholat kecuali sholat ikut dawuh mu'alif. Cuma ngeten. Mu'alif itu mengesankan atau nasihati kita. Kamu itu kalau mau nasihati orang, tolong kamu sendiri juga melakukan. Tapi itu kemudian ditentang oleh
beberapa ulama. Orang nasihat itu nggak harus seperti itu. Bahkan madhabu ahli sunnah wal jamaah itu tidak seperti itu. Wa ba'duhum ja'alal istighfar munsaban 'alal qayyid faqat. Ani adamal amal. Li'annal qaul fi dzatihi ta'ah. Qaul fi dzatihi ta'ah. Gini ya. Kamu itu kalau mau nasihati temanmu, tolong nasihati saja. Ndak usah nunggu kamu jadi orang baik. Kalau kamu melihat temanmu ini kayaknya punya potensi baik, nasihati saja. Ndak usah nunggu kamu jadi orang benar, orang baik, orang isti. Ini madhab ahli sunnah memang gitu. Karena nasihat itu satu ketaatan. Falyahtaju lil istighfar. Kamu nasihat itu sudah baik, nggak butuh istighfar untuk itu. Artinya musannaf istighfar karena merasa tidak baik tapi ngajak baik, itu murni litawadu. Paham nggak? Murni untuk menunjukkan tawadhu beliau. Karena tidak mungkin sekelas beliau tidak memiliki banyak amal, tidak memiliki banyak kebaikan. Li'annal qaul fi dzatihi ta'ah fala yahtaju lil istighfari minhu wa adamal amal tarku ta'ah fayahtaju lil istighfar minhu. Jadi kalau kayak kita sukanya ngajak baik, maka istighfar kita itu untuk apa? Istighfar kita ya untuk amal-amal yang tidak kita lakukan. Bahwa kemudian ada omongan baik kita diamalkan orang, itu gak butuh istighfar. Itu sudah kebaikan sendiri. Jadi awal dulu ini balance malahan, paham gak? Soal ahli sunnah malah balance, ngejak wapi padahal busuk kelakuan. Bagus itu. Tapi kita tetap istighfar. Untuk apa ya istighfar? Karena kita belum bisa mengamalkan, kita hanya masih bisa ngajak baik, ngajak kebaikan. Li'anna adamal amri wan nahyi maksiatun. Bahkan kalau kemudian kita meninggalkan amar ma'ruf nahi anil munkar, kita malah maksiat. Double maksiat kita. Kita sudah tidak melakukan kebaikan, kita juga tidak amar ma'ruf nahi munkar. Wa adamal amal maksiatun. Paham enggak? Double. Dosa kita double. Kita sudah tidak amal, kita juga tidak amar ma'ruf. Wa taqlilul ma'asi matlubun ma'amkan. Apapun meminimalisir kemaksiatan itu perintah Allah Ta'ala. Walidzalik qalu yajibu ala mudiril ka'si al-ingkar alal jullas. Ingat-ingat ini. Walidzalik qalu yajibu ala mudiril ka'si al-ingkar alal jullas. Wa yajibu ala zani bimra'atin ayya'muruha bisatri wajhiha. Wes, paham weh? Maka dari situ kenapa ulama ahli sunnah wal jamaah misalnya kamu ini kerjanya adalah apa lali aku jenenge tukang bagi dem-deman apa jenenge ada pegawai yang tugasnya hanya bagi itu benar itu apa way oh bukan bartender, bukan. Ya oke bartender ya nggak apa-apa, tapi bukan itu maksud saya. Itu waiters itu. Jadi dia tugasnya hanya mengantarkan minuman-minuman itu ke mejanya atau ke tempatnya. Paham weh? Tugasnya begitu. Dia masih berkewajiban untuk kemudian amar ma'ruf nahi anil munkar. Minimal kalau dia tidak mampu untuk nahi anil munkar, dia harus ingkar dengan mereka yang duduk di situ, walaupun kerjaannya kayak gitu. Paham gak? Be? Dia harus ingkar. Kamu semua ini salah dalam hatinya. Dia harus ngomong, kamu semua ini keliru, kamu semua ini maksiat. Neng hati nih, padahal dia penggaweane, padahal rezekinya dari putaran-putaran itu, paham gak? Loh, yang kedua lah ngeri. Wa yajibu ala zani bimra'atin ayya'muruha bisatri wajhiha. Bahkan ketika ada laki-laki kemudian masuk ke prostitusi, dia berzina dengan perempuan yang ada di situ, dia pulang harus nasihati, besok ditutup ya wajahnya, besok kudungan ya. Paham gue? Pelaku gak itu? Ngeri.
Dia pelaku, tapi meninggalkan tempat itu dia tetap berkewajiban meminimalisir maksiat, minimal ngomongi sesuk kudungan ya, kan iki Ramadan. Paham? Lho ngono. Oke. Walhasil amal itu sendiri, ajaan kebaikan itu sendiri. Semua ada nilainya. Inda ahli sunnah wal jamaah. Bahwa kemudian beliau dengan penuh tawadhu kemudian merasa banyaknya amal yang belum bisa ia lakukan, yang belum bisa beliau lakukan, itu luar biasa. Paham murah? Padahal tidak mungkin ada orang punya hubungan sedekat itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dia tidak membangun amal-amal yang istimewa. Bon, terusannya apa? Zalam tuh, ini, ini penting ya. Saya lali aku. Mau mulai ini dia. Astaghfirullah. Mulai astaghfirullah sampai teko sadurunge dalam tuh. Sampai teko apa mau walam usolli siwa fardin walam asumi mulu. Walam usolli bener ya, walam usolli siwa fardin walam asumi. Mulai astaghfirullah min qaulin bila amal mau sampai teko bet iki iku penting. Nek awakmu mudah padang pikiranmu nalika dipuji wong, nalika dilem wong. Ngene. Awakmu gampang ujub. Kamu itu melakukan hal misalnya gini. Misalnya teman-temanmu normalnya itu sehari itu 5 sampai 10 bait. Tahu-tahu kamu itu punya kemampuan 25 sampai 30 atau bahkan 50 bait sehari kamu hafalkan. Temanmu ngapal Quran sedina misalnya sa'rai misalnya. Tahu-tahu kamu itu punya kemampuan menghafalkan sampai 5, 6 atau bahkan 10 halaman, 10 wajah. Dan kamu bangga akan itu. Kamu perlu memperbanyak ini. Supaya watak ujub itu pelan-pelan akan hilang dari pikiran kamu. Ben ora gampang duwe watak seneng pamer, seneng membanggakan apa yang menjadi pencapaian kamu. Paham ora? Oke, wes ya. Dalam tuh nganiaya sapa ingsun iku makna asline. Tapi Mbah Yai lek maknani, kula nate ngaji kali Mbah Yai itu satu momen Mbah Yai itu maknani ngene. Zalam tu ngurangi sapa ingsun. Sunataman ing tindak lampai uang ahya kang ngurip-ngurip sapa man ad-dhalama ing wayah peteng ila anistaqat tumaka yen to sambat apa qadamahu ampean. Kowe ngerti ampean ora we? Ampean iki delamaan. Apa qadamahu? Delamaan ini bahasa Indonesia apa? Telapak kaki. Apa qadamahu? Delamaan loro man ila anistaqat tumeka maring itu sambat apa qadamahu ampian loro man nyambatake adzurra ing kemelaratan min waramin krana abuh wasyadda lan kang iku penting wasyadda lan kang naleni sapa man min saghabin krana arai bangete luwe min syahobin krana arai bangete luwe naleni ahsya'ahu ing pira-pira ususe man ahsya'ahu ing pira-pira ususe man wa tawalan lempet sapa man tahtal hijarati ing dalam ngesore watu tahtal hijarati ing dalam ngesore watu kashan ing lempeng mutrafal adami kang alus kulite mutrafal adami kang alus kulite wa rawatatul jibalu summu min dahabi an nafsihi fa'araha ayyama syamam wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inad darurata la ta'du ala al-aisami
Wa rawadathu lan ngerayu. Wa rawadathu lan ngerayu ing man apa aljibalu pira-pira gunung. Asyummu kang gede-gede utawa dukur-dukur. Min dahabin sangking emas. An nafsihi sangking awake man. Tapi fa'araha mongko meruhke man ing jibal ayyama syamamin ing bangete pemengo. Ayyama syamamin ing bangete pemengo. Wa akadat lan ngukuhke zuhdahu ing sengite man fiha ing dalem aljibal apa dahu ratuhu bangete butuhe man. Apa daruratuhu bangete butuhe man. Inna darurata sak tenane bangete butuh. Iku la ta'du orang liwati apa ad-darurah. Iku la ta'du orang liwati apa darurah alal isami ing atase wong kang padha duweni sifat kareksa saking Allah. Alal isami ing atase wong kang padha duweni sifat kareksa saking Allah. Yakni wong kang padha duweni maksum min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhraj ad-dunya min al-adami. Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Menika muallif mulai geser lagi untuk menunjukkan bahwa apa yang beliau karang ini, syiran-syiran yang beliau tampilkan ini untuk memuji, untuk mengistimewakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil terus mengoreksi dirinya. Zalam tu sunnataman. Aku sendiri pengen api, tapi kenyataannya banyak kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa saya lakukan. Padahal sekelas Kanjeng Nabi beliau sampai abuh, sampai bengkak telapak kakinya karena terlalu lama beliau sujud, beliau sholat. Sebetulnya begini, Rasulullah itu tidak pernah lebih dari 12 rakaat. Masalahnya per rakaatnya suwi. Mulai beliau sampai pagi sampai waktu subuh. Wih masalah jane aslinya gak akeh, mek rolas rakaat. Kalau rolas rakaat kayak awake dhewe kita lo 20 rakaat tarawih. 20 menit nggak sampai. Kita selesaikan dengan sat-sat. Aku mau lu protes mbek imamku. Pak, tolong dipercepat, Pak. Ini bahkan Nabi gak. Padahal ya ngono, pancen ngono. Innahu sallallahu alaihi wasallam wa illam yakun yazidu bilail ala 12 rakaat. Bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau itu tidak pernah melebihi 12 rakaat setiap malam, lakin kana yutilu al-qiyam fiha. Cuma beliau memang kalau berdiri lama banget. Wa qad rawa al-Mughirah radhiyallahu taala anhu annahu qama sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah. Diriwayatkan oleh Mughirah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu kalau qiyamul lail sampai abuh, sampai bengkak telapak kakinya. Kemudian banyak yang matur, adatagallafu ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nopo Kanjeng Nabi dengan ngoyo-ngoyo Kanjeng Nabi, wong jenengan iku semuanya sudah dimaafkan. Yang lalu dimaafkan, hari ini dimaafkan, yang akan datang juga pasti dimaafkan. Nopo kok ngoyo-ngoyo. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Ini semua adalah bentuk rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mohon maaf ya, kita itu tidak akan pernah mampu coba bahasane
Al-Imam Ibnul Qayyim pernah meriwayatkan bahwa beliau mengatakan kita ini ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji tafsir, itu tidak mampu membuat kita ini membangun kedekatan dengan Tuhan secara maksimal. Artinya mampu membuat kita ini menjadi pribadi yang baik gak cukup. Dengan kamu ngaji fikih, kamu ngaji hadis, kamu ngaji tafsir, tok, itu gak cukup nyebabi awakmu dadi wong apik. Kamu ngene ngono. Illa ayyum zajab biraqaik wan nadhar ila siyar salaf as-salihin. Kecuali kalau kemudian kamu juga gabung ngaji-ngaji kitab-kitab yang mampu araqaik apa ya? Mampu membuat hatimu itu melunak. Sambil terus melihat bagaimana guru-guru kita terdahulu. Bagaimana yang beliau lakukan. Orang hari ini merasa sangat luar biasa. Alah, saya misalnya ke posonan. Ke posonan kan usume wong ngaji. Ngaji sedino sampai berapa kitab itu yang kita kaji. Luar biasa. Toh kan mek Ramadan tok, padha kambek mau wong deres mek Ramadan tok mau. Sama saja. Kita itu sama saja. Walaupun hari ini kita sok-sokan ngaji pirang kitab iku ngaji. Tapi Kiai Jazuli setiap hari gak nunggu Ramadan, setiap hari ngajinya 17 dan itu selalu beliau selesaikan. Ma qara'a kitaban illa wa qattam. Beliau tidak pernah membaca kitab kecuali selalu hatam. Oh no. Artinya apa? Membandingkan diri kita dengan guru-guru kita itu menjadi penting supaya kita tidak sok-sokan merasa apa begitu. Jauh. Semen pernah ngaji takrib apa enggak? Di pembukaan Fathul Qorib itu kan ono bahasa bahwa kitab ini merupakan satu mukhtasar yang mudah untuk kemudian dibaca, mudah dihafalkan. Artinya apa? Orang zaman segitu melihat Fathul Qorib adalah sesuatu yang sepele, kecil yang kemudian bisa Kalau hari ini Fathul Qorib selama kok ampuh men yo hatam Fathul. Wong biyen iku kitab cilik sing gampang apalane. Saiki mabadi ke apal kok arep Fathul. Oh no. Artinya jauh. Nah, beliau juga seperti itu. Beliau membandingkannya langsung dengan Mbah Kanjeng. Lah yo, aku sing gak mesti di ngapura, itu pun banyak amal-amal yang tidak saya lakukan. Kanjeng Nabi yang pasti dimaafkan, ternyata Kanjeng Nabi kayak gitu. Sampai digambarkan kakinya yang tidak mampu, semangatnya selalu utuh dan selalu meningkat, tapi kakinya yang tidak mampu. Kanjeng Nabi luar biasa. Kanjeng Nabi sampai diganjal batu perutnya hanya untuk menahan lapar. Bahkan ketika ditawari oleh Gunung Unung untuk menjadi kepemilikan beliau berupa emas misalnya, beliau sama sekali tidak tertarik akan itu semua. Beliau mengatakan, hadhihi daru man la dara lah. Ini adalah rumah, ini adalah tempat yang nyaman bagi orang yang tidak akan nyaman di hadapan Allah. Loh, itu Mbah Kanjeng Nabi, paham kan? Cuma kemudian beliau dikritik. Artinya musannaf dikritik ketika beliau mengatakan wa akadat zudahu fiha daruratuhu inna darurah la ta'du 'alal isam. Awalnya kan wa akadat zudahu fiha daruratuhu, melihat Kanjeng Nabi seperti itu kan kesannya Kanjeng Nabi sangat-sangat butuh akan yang namanya makanan itu. Sampai beliau ganjal perutnya dengan batu itu kan menunjukkan kondisinya yang memang sangat-sangat terdesak. Nah itu dikritik, mereka apa Kanjeng Nabi gue nggak mungkin untuk kemudian butuh akan hal-hal yang seperti itu. Beliau susul dengan bahasa inna darurah la ta'du 'alal isam. Ini hanya sebagai ungkapan saja, sama-sama kita tahu bahwa
Orang-orang maksum itu adalah orang-orang yang selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Malaikat itu gak ono semangan loh. Kowe tahu tumon ono malaikat sarapan mecel nang ndi? Gak ono. Artinya apa? Tuhan punya cara untuk mempertahankan hambanya masing-masing. Termasuk menjaga para utusannya, menjaga para nabinya. Dan orang-orang yang maksum itu tidak akan pernah kena yang namanya ad-darurah. Bahwa beliau pengen seperti itu, ya itu pengen saja. Pengen saja ya, karena pengen tambah dekat. Sebetulnya Kanjeng Nabi sama sekali tidak rendah ketika Kanjeng Nabi gak sampai abuh suku nih. Kanjeng Nabi tidak kemudian berkurang istimewanya kalau Kanjeng Nabi misalnya sholat 12 rakaat tidak sampai bengkak kakinya. Paham? Kanjeng Nabi tetap Kanjeng Nabi tetap khairul bashar, khairul anam, tetap makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi toh beliau memilih, artinya apa? Kondisi itu merupakan satu ikhtiar Kanjeng Nabi, merupakan satu cara Kanjeng Nabi untuk meningkatkan rasa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tuhraj ad-dunya minal adami. Wes kene saya ilahuna wallahu taala a'lam bissawab.